melalui proses kirap yang berjalan dari berbagai titik yang ada di Kota Solo. Ngomong-ngomong pemirsa, dari tadi saya sudah ngobrol banyak sekali dan juga tanah air yang ikut mendampingi beserta dengan tokoh-tokoh nasional. Wow, ramai sekali. Tidak terasa ya, sudah 75 hari kita ini namanya berkampanye dengan damai. Sangat meriah, sangat seru utamanya yang ada di Kota Solo ini. Jangan lupa juga nanti buat kalian teman-teman yang ada di Kota PDIP sendiri menerjunkan 2.000 lebih personel secara sukarelawan. Mereka turut menyukseskan acara ini menjaga dengan damai. Di situ bisa itu ada kacang panjang, ada terong, sebuah penyerahan ataupun bisa dibilang ini adalah hal yang simbolis ini. Di pemirsa, ikut menikmati pementasan wayang orang yang sudah dipersiapkan untuk menyambut kehadiran Bapak Ganjar, Bapak Mahfud beserta rombongan di halaman Balai Kota Surakarta. Begitu ramai dipadati warga yang dari tadi juga ikut menikmati pementasan ini beserta dengan rombongan. Nampak juga tadi hadir Bapak Arsyad Rashid yang berdiri di samping Ibu Yeni Wahid. Termasuk dalam rombongan dari 18 gerobak sapi yang sedang dalam perjalanan menuju tempat saya sekarang. Tapi ingat, jangan sampai lengah dan lupa setelah ini. Wajibanmu memayu hayuning bawon. Tuanmu adalah rakyat. Setinggi jabatan apapun itu adalah mandat. Camkan pesan ini. Bahwa separuh kerusakan dunia ini disebabkan oleh orang-orang yang merasa penting. Tetapi separuhnya akibat orang-orang yang serakah. Rawe-rawe rantas, malang-malang putus. Ini nampaknya tadi baru saja berjoget. Sedikit berjoget. Nggih, Pak. Pun dugi dalam toh? Ampun. Wah, Pak pun mireng kabar, Pak Pak Blasius Subono. Subono sedo. Sampun. 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 Pun toh Pak mau ceritane niku kok bar wonten panggung kok dawah terus ini balik kota kuwi to. Jadi kan Pak Bono itu adegan terakhir. Itu apa? Nah, itu sudah selesai sebetulnya, sudah selesai. Grand final itu, Jajar itu loh. Jajar bersama. Masih sempat salaman sama Pak Ganjar sama Pak Mahfud toh. Nggih. Niku wong nyerahke wayang nggih, tokoh wayang nggih. Boten yang menyerahkan wayang itu Mbak Puan itu menyerahkan Wisanggeni ke Pak Ganjar. Yeah. Lalu ketuanya ini kan Pak Mbak Yeni. Pak Yeni Wahid itu menyerahkan ke Pak Mahfud MD. Nah pas beneran itu Mas Bono lemes kok ngundung. Buat kaget kabeh. Terus digotong
jadi keselen dan memang ya ada serangan jantung sedikit. Nggih. Saya kira nanti di rumah sakit itu bisa sehari 2 hari sembuh gitu loh. Nggih. Pak, tapi wau kan pun suaranya pun paruh nggih Pak pas wau pentas wau. Nggih paruh memang. Paruh ya. Iya. Itu kepayahan Mas saya kira Mas. Oh, kepayahan. Terlalu payah. Nggih. Iya. Nggih. Itu latihannya memang dari no pripun, Pak? Kemarin. Latihannya itu hampir setiap hari. Setiap hari latihan lah. Setiap hari. Tapi justru persiapannya itu Mas, pada malam harinya itu. Persiapannya itu. Pokoknya gamelan itu kan jam 3 baru Toronto gamelan. Nggih. Padahal gamelan itu kepunyanya Mas Bono. Berarti mau dalu gadang nih, Pak? Nggih. Nah, Mbok Menawi kadang Mbok Menawi ini orang Mbok ngertos. Biasanya Mas Bono dikerahkan sama santri-santri itu untuk menata dia sendiri, tapi mesti yo ngawasi lah, dari rumah ngawasi toh. Jam 3 tuh ngawasi itu apa wae gamelane itu kan artinya beliau ngawasi. Itu baru bisa ditata karena jam 1 lebih sedikit itu baru Imlek itu baru agak reda, terus jam 3 menutup gamelan. Padahal 4:30 Pak Bono harus sudah sampai ke lokasi untuk kumpul bersama, terus briefing sebentar, terus saya dandan di Semar. Nggih. Menawi sosok Pak Bono pripun, Pak Wiono? Jenengan menilai Pripun? sosoknya Pak Bono sendiri di dunia teman-teman budayawan, seniman. Wah, itu biasa Mas Bono, itu luar biasa. Di bidang pedalangan juga sangat bagus, dan tapi dia lebih menurut saya itu lebih menonjol di bidang perawitan. Jadi karya-karya iringan wayang itu karya-karya beliau itu banyak dipakai oleh hampir semua dalang loh Mas. Misalnya pas budalan, pas apa itu pakai karyanya Mas Bono sangat banyak. Itu mewarnai iringan pedalangan Mas. Nggih. Karya beliau itu. Sebagai dalang beliau juga sangat menurut saya sangat bagus lah. Meskipun tidak laris, tapi sangat bagus. Tapi akhir-akhir ini sedang laris sebetulnya. Kasannya itu apa Pak kalau Kasnya beliau itu napa? yang beliau banget ngoten? Pertama dia selalu serius dalam menggarap sanggit itu desain itu loh Mas. Jadi isi setiap value, setiap nilai-nilai yang ada dalam dialog dan sebagainya itu dia teliti Mas, cukup teliti dan bernas. Jadi dia nggak mau. Kalau untuk kontribusinya di kampus sendiri seperti apa, Pak almarhum ini? Mas Bono di kampus. Okay. Di kampus dia sudah pensiun, tapi dia diangkat jadi empu. Empu. Salah satu empu nggih. Dia resmi diangkat jadi empu di isi Surakarta. Setelah pensiun, empu pedalangan mestinya. Pedalangan mestinya. Pak, untuk tema tarian tadi Napa Pak? Tema tarinya kemudian menggambarkan apa itu tadi tarinya kok sampai akhirnya menyerahkan tokoh wayang juga. Mungkin bisa dijelaskan tokoh wayang tadi seperti apa untuk Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Jadi sebenarnya itu atas permintaan Pak Rudi lah. Jadi dari Durgo itu kan orang yang sangat berambisi untuk menjadikan putranya penguasa jagat raya. Sangat ambisi untuk memegang kekuasaan dengan cara apapun juga dilakukan. Jadi apapun aturan peralanan ditabrak kabeh, pokoknya gue sudah jadi penguasa jagat. Tapi ternyata dia harus berhadapan dengan Wisanggeni dan Bodronoyo manifestasi dari rakyat jelata itu. Bodronoyo itu Semar. Sebetulnya inti besarnya itu, intinya itu.
Berarti ini karya terakhirnya Pak Bono. Nggih. Untuk Pak Bono hanya sebagai tokoh Semar. Semar nggih. Nggih, nggih. Iya, sebenarnya karya bersama. Sutradaranya Mas Agung Kusumo Widakdo. Sutradaranya Agung Kusumo. Siap. Kalau nuwun sewu. Tadi Pak Bono itu jadi Semar nggih berarti nggih. Iya, dari Semar. Tadi tokoh yang berambisi untuk menjadikan putranya penguasa niku sinten? Betari Durgo. Betari Durgo. Betari. Iya. Siap. Nggih, Pak Wiono. Lakone napa, Pak? Jenenge, Pak? mungkin nama Non? Lakon napa niku nek teng wayang? Napa sanggit anyar? Wah. Jangan bener sakit anyar Mas niku sakit lawas niku di sakit anyar kontor mawon. Nggih. Sakit anyar. Itu memang begitu. Diosrani itu memang pengen jadi penguasa jagat dan didukung oleh ibunya dari Durgo. Nah, tapi bisa dihambat oleh Wisanggeni yang dibantu oleh Semar Badronoyo. Secara garis besar hanya gitu Mas. Secara garis besar. Dan itu yang banyak memberi masukan juga Mas Bono sebetulnya. Yang banyak memberi masukan itu. Kalau drama itu apa menggambarkan kondisi situasi terkini Pak? Kalau dari teman-teman seniman sendiri ada keresahan yang sama juga enggak sih Pak? Ya gini, sebetulnya intinya juga gitulah bahwa ambisi yang membabi buta, nafsu keserakahan tanpa menghiraukan alasan hukum itu kan tidak baik. Dan itu tetap dipadai oleh rakyat jelata yang digambarkan Semar Badronoyo itu. Nah itu lalu dipimpin oleh Wisanggeni, itu tokoh yang luar biasa juga, akhirnya bisa menghentikan Dewasrani itu. Dihentikan, Durgo masuk, getak Semar, selesai lah. Sebetulnya intinya di Semar itu, Semar meling Wisanggeni. Mas terakhir kalau ini ngene Wisanggeni, nenggoy kudu ngene itu. Nggih. Siap. Ya. Pak niku Pak Bono dimakamke njeng napa nggih, Pak? Pun entuk kabar. Pripun Mas? Pak Bono dimakamke dinten niki napa benjing? Lah niki kula nembe padas pawarta Mas. Oh nggih, siap. Nggih. Siap. Nggih. Nggih. Matur suwun. Matur nuwun. Nggih. Yono. Matur suwun Pak. Nggih. Nggih. Sing anu lho, sini. Wong iki.